Hai semua anak-anak Mem yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Mem yakin dan percaya semua anak-anak yang ada di rumah bersama mama dan papa dalam keadaan yang baik. Bagaimana belajarnya di minggu ke-6 kemarin? Tentunya anak-anak pasti semangat. Terima kasih buat mama dan papa sudah membantu semua anak-anak di rumah dalam belajar di minggu yang ke-6. Terima kasih sudah absen juga di setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, anak-anak, di minggu yang ini, di minggu yang ke-7, kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang baru. Kalau minggu depan anak-anak belajar tema rekreasi, subtemanya tempat rekreasi, subtemanya itu gunung dan juga taman bunga. Di minggu ini, di minggu yang ke-7, anak-anak bersama mama dan papa di rumah akan belajar dengan tema air, udara, dan api. Subtemanya air dan udara, sedangkan subtemanya manfaat dan bahayanya. Nah, anak-anak coba, siapa yang tahu di sini manfaat dari air? Kira-kira kegunaan dari air itu apa? Kasih contoh, nanti anak-anak dengan mama dan papa bisa bercakap-cakap lebih lagi. Anak-anak bisa bertanya kepada mama atau kepada papa tentang kegunaan air atau manfaat air, kegunaan udara atau manfaat udara kepada mama dan papa. Nah, contoh sederhana saja, air itu gunanya untuk kita itu bisa untuk apa? Minum. Kalau kita lagi haus, ya, kita lagi haus, kita membutuhkan air. Nah, untuk minum. Air juga gunanya untuk apa? Kalau mama di rumah piringnya kotor, untuk cuci piring, ya. Untuk apa lagi? Untuk cuci baju. Nah, itu kegunaan air. Nah, sedangkan udara itu kita tidak bisa lihat. Tapi anak-anak bisa rasakan. Coba kalau anak-anak lihat pohon, kalau ia ditiup angin, anak-anak bisa lihat pohon itu ya tergoyang-goyang daunnya, tapi anak-anak tidak bisa lihat ya. Nah, udara itu penting buat kita. Nah, coba anak-anak tarik nafasnya, dihembuskan, ada udaranya kan tidak? Itu adalah pemberian Tuhan. Makanya kita bersyukur kalau kita masih diberikan nafas, kesehatan, buat Tuhan bersyukur ya. Kita masih ada nafasnya, ya, ada udara. Kita menikmati juga udara yang baik, udara yang bagus ya, bersyukur. Kalau di kota-kota besar udaranya sudah tercemar dengan polusi udara karena banyak sekali kendaraan, asap-asapnya itu bikin udaranya jadi kotor. Nah, kalau kita di Wamena udaranya masih bagus. Nah, itu nanti tema ini anak-anak akan belajar di minggu ini atau minggu yang ke-7 ini. Nah, di hari yang pertama, anak-anak akan belajar dengan mama dan papa di rumah tentang ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekitar anak-anak. Nanti khusus buat orang tua yang ada di rumah, Bapak Ibu akan mengenalkan kepada anak-anak masing-masing di rumah tentang ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu bisa bertanya kepada anak-anak dan kemudian mengenalkan. Kalau anak-anak belum bisa menjawabnya, Bapak Ibu bisa mengenalkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang dapat dilihat oleh anak-anak yang ada di sekitar mereka itu seperti apa. Nah, itu yang akan orang tua dan anak pelajari di hari yang pertama. Kemudian selain itu ada permainan, yaitu menjepit bola yang ada di dalam baskom yang berisi air, kemudian dipindahkan ke satu wadah yang lain. Nah, Mem akan kasih contohnya seperti ini ya. Anak-anak bersama orang tua perhatikan di rumah. Ini adalah loyang atau baskom, wadah yang berisi air. Di dalamnya sudah ada beberapa bola, sedangkan satunya ini wadahnya kosong. Nanti
anak-anak akan menjepit bola tersebut dan kemudian pindahkan di tempat yang kosong seperti ini. Jadi pakai dua kaki seperti ini, jepit bolanya, kemudian pindah seperti ini, jepit lagi sampai bolanya habis seperti itu, dan pindahkan di wadah yang kosong. Nah, itu yang akan anak-anak kerjakan ya bersama mama dan papa di hari Senin. Nah, berikut di hari Selasa ya, anak-anak akan belajar menghitung benda sesuai jumlah bilangan ya. Nanti Mem akan kasih ke anak-anak kacang merah serta jepitan baju. Nanti anak-anak akan menjepit kacang merah itu dan menghitung sesuai jumlah bilangan yang sudah Mem tulis ya. Mem kasih contoh kepada anak-anak seperti ini. Nanti anak-anak dengan mama atau papa di rumah bisa perhatikan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada kacang merah ya. Nanti Mem juga akan berikan kepada anak-anak. Kemudian ada jepitan baju. Kemudian di sini ada cup kue yang sudah Mem tulis angka dari 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, ada angka 4, ada angka 5, kemudian ada angka 6. Nah, anak-anak nanti jepit kacang merahnya menggunakan jepitan baju. Kalau ini angka 1 berarti kacang merahnya taruh 1 saja ya, seperti ini. Nah, 1. Kemudian ini ada angka berapa? Angka 2. Kacang merahnya isi 2. Ya, 2 saja. Nah, kemudian nanti selanjutnya anak-anak akan kerjakan sendiri dengan mama dan papa di rumah sesuai dengan angka yang ada di dalam cup kue yang ada ini ya. Sesuaikan, kalau angkanya 3 berarti taruh jepit kacang merahnya, masukkan 3 saja. Kalau angkanya 4 berarti 4. Ya, itu saja contoh yang Mem berikan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya masih tetap di hari Selasa, anak-anak akan menebalkan angka 6. Kalau minggu yang lalu anak-anak menebalkan angka 5, di minggu ini anak-anak menebalkan angka 6. Nah, tentunya anak-anak sudah lebih hebat sekali memperhatikan hasil belajar anak-anak, semuanya bagus-bagus. Anak-anak menebalkannya sudah sebagian besar sudah rapi ya, seperti itu. Jadi menebalkannya Mem tidak usah kasih contoh lagi karena Mem sudah lihat hasil belajar dari anak-anak di rumah itu bagus-bagus ya. Jadi ditebalkan angka 6-nya. Jangan lupa kalau tidak tahu, oh ini angka berapa mama, ditanyakan ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada anak-anak, kira-kira ini angka berapa gitu, dan direview kemarin minggu yang lalu anak-anak belajar angka berapa supaya anak-anak bisa mengingatnya dan mengenali angka yang mereka pelajari. Nah, di hari Rabu anak-anak akan belajar masih tetap sama dengan minggu yang lalu. Pembiasaannya masih tetap sama, yaitu kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Coba, siapa yang sudah bisa buang sampah pada tempatnya tanpa mama atau papa atau kakak atau om tante ingatkan? Nah, siapa yang sudah bisa? Nah, Mem akan berikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah bisa membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, anak-anak itu masih tetap pembiasaannya masih tetap sama. Kemudian selain itu anak-anak juga belajar
tanya jawab dan bercakap-cakap dengan mama tentang manfaat dan bahaya air dan udara. Nah, di awal Mem sudah singgung sedikit, itu hanya sedikit saja. Anak-anak bisa bertanya jawab dengan mama dan papa tentang manfaat air, manfaat udara, kemudian bahaya dari air, bahaya dari udara. Ya, nah nanti itu anak-anak akan bertanya jawab dengan mama dan papa. Nah, kemudian anak-anak akan menebalkan huruf G. Minggu yang lalu anak-anak belajar menebalkan huruf F. Nah, sekarang huruf G. Nah, huruf G masih tetap sama ya anak-anak, caranya masih tetap sama. Perhatikan baik-baik ya. Ditebalkan karena ada anak yang Mem lihat menebalkannya masih salah ya. Sebagian besar anak-anak menebalkannya sudah betul, cuman ada beberapa yang masih menebalkannya caranya masih salah. Nah, ditebalkan mengikuti garis titik-titik yang ada ya. Garis titik-titik ini ditebalkan, diikuti baik-baik ya. Ya, bukan seperti ini. Ada yang bikin begini. Nah, dia bikin begini sampai. Nah, ini salah ini. Bukan seperti itu. Mem tidak kasih contoh seperti begini. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ini cara menebalkan yang salah. Jadi yang benar adalah anak-anak mengikuti garis putus-putus ini. Tidak usah diulang-ulang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, orang tua di rumah, jika anak-anak sedang menebalkan, tolong dilihat kalau dia menebalkannya seperti ini, itu cara menebalkannya masih salah ya, masih salah seperti itu. Jadi harus dibenarkan supaya kedepannya dia menebalkan atau menulis huruf, dia menulisnya dengan benar, bukan seperti begini. Ya, itu saja yang nanti anak-anak akan pelajari di hari Rabu. Ya, itu yang akan anak-anak pelajari di hari Rabu. Ya, di hari Kamis anak-anak akan belajar satu kegiatan saja, yaitu memilih gambar manfaat air. Ya, memilih gambar manfaat air. Di sini Mem ada taruh beberapa gambar ya. Anak-anak pilih kira-kira mana gambar dari manfaat air ya, kegunaan dari air. Kemudian setelah sudah dipilih gambarnya, anak-anak dibantu dengan mama atau dibantu dengan papa menggunting ya. Mem kasih contoh satu saja ya. Ini manfaat atau kegunaan dari air yang salah satunya adalah untuk apa? Minum ya, untuk kita bisa minum ya. Nanti dibantu dengan mama atau papa gunting. Jangan, kalau anak-anak sudah bisa gunting sendiri, tapi tetap harus dipantau oleh mama dan papa karena gunting itu agak tajam ujungnya ya, kecuali mungkin ada gunting yang khusus. Tapi kalau kita di sekolah, kita belum ada gunting yang khusus yang ujungnya datar gitu ya. Kita punya gunting yang seperti ini saja. Kemudian ini Mem juga sudah siapkan kertas ya, kertas untuk nanti ditempel gambarnya seperti ini. Nanti kasih lem di belakangnya. Kalau menggunting nanti minta bantuan mama kalau belum bisa sendiri, tapi harus belajar juga cara menggunting ya, karena nanti di TKA sudah ada materi itu, anak-anak sudah diajar untuk menggunting. Jadi harus belajar sekarang cara pegang gunting dan menggunting dari garis-garis yang lurus dulu, tapi harus dipantau oleh mama dan papa. Nah, ini ditempel. Nah,
tempel di sini, dan ini kertasnya memang sudah sediakan. Nah, anak-anak bisa gunting lagi gambar yang lain, gambar dari manfaat air. Nah, itu kegiatan yang akan anak-anak kerjakan di hari Kamis. Kemudian kegiatan di hari Jumat, ya, anak-anak tidak mengerjakan LKS yang Mem siapkan, ya, tetapi anak-anak Mem kasih kebebasan untuk menyanyi satu lagu yang disukai oleh anak-anak. Ya, jadi di hari Jumat itu anak-anak akan menyanyi, ya, menyanyi satu lagu yang anak-anak suka, ya, dan direkam oleh mama dan papa, dan anak-anak bisa mengirimkan video lagunya kepada Mem. Ya, Mem akan lihat siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu-lagu yang sudah Mem ajarkan. Satu lagu saja, ya. Nah, itu kegiatan di hari Jumat. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak setelah selesai semua kegiatan yang ada, Mem ingatkan lagi untuk memasukkan seluruh lembar kerjanya masing-masing ke dalam map belajar anak-anak. Semua peralatannya juga dimasukkan ke dalam map belajar, dan mama dan papa juga akan mengantarnya kepada Mem di hari Sabtu. Nah, demikian kegiatan yang akan anak-anak kerjakan di rumah di sepanjang minggu ini. Mem ucapkan selamat belajar buat semuanya. Selamat belajar buat semua anak-anak Mem yang juga yang belajar online, yang belajar di rumah semuanya. Mem ucapkan selamat belajar. Tetap semangat. Mem yakin anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan.